wisuda program Strata 1 dan Strata 2 periode ganjil 2023-2024 di Convention Hall Mahligai Agung Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 15 November 2023, segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Secundam juventutem post molestam selectrotem nos habetimus nos habetimus vivat academia vivat professores vivat academia vivat professores vivat membrum quod liber vivat membra quae liber vivat senatores vivat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Himne Universitas Bandar Lampung. Pada Tuhan yang
mengheningkan cipta. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita dan juga para pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa. Semoga para pahlawan kita tersebut bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Zainuddin Hasan SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa, mengangkat kedua belah tangan kita, menundukkan hati-hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara kita pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung beserta para tamu undangan yang berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung mengadakan acara wisuda dan pada tingkat sarjana dan magister dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di UBL dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kami, keluarga dan lembaga kami maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insan-insan anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, hanya kepada-Mu lah kami menyembah
dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Rabu 15 November 2023 dengan acara Wisuda Sarjana Strata 1 dan program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Farijal Darminto MA, kandidat doktor. Yang terhormat Kepala L2 Dikti Wilayah 2 yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Sistem Informasi, Bapak Win Penaini SHMSI. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Tina. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Suparno Barusman MBA. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu saudara para undangan dan yang kami banggakan para wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Dalam suasana yang pagi yang cerah dan berbahagia ini, sebagai umat beragama, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena ridhonya lah pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 November 2023, kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Universitas Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Mahligai Agung Convention Hall, Universitas Bandar Lampung, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungannya. Dalam rangka yudisium dan wisuda program Sarjana S1 dan program Pasca Sarjana S2, Universitas Bandar Lampung periode ganjil tahun akademik 2023-2024. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan, pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yudisium dan wisuda periode ganjil tahun akademik 2023-2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 95/SK/UBL/9 Romawi /2023 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1 pada seluruh program studi Universitas Bandar Lampung dan Surat Keputusan Rektor nomor
96/U/UBL/9 Romawi (2023) tentang yudisium bagi mahasiswa untuk jenjang strata 2 S2 pada program studi Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik Sipil, dan Magister Ilmu Administrasi. 2 Romawi, sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor tersebut, maka jumlah yang berhak di yudisium dan wisuda pada hari ini sejumlah 648 orang. Adapun rincian mahasiswa yang di yudisium dan di wisuda pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Program sarjana S1 sejumlah 387 dengan rincian A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 86 orang terdiri dari program studi akuntansi 13 orang, program studi manajemen 73 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi S.Akun dan sarjana manajemen SM. B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 65 orang terdiri dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis 2 orang, program studi Ilmu Administrasi Publik 53 orang, program studi Ilmu Komunikasi 10 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Sarjana Administrasi Bisnis (SAB), Sarjana Administrasi Publik (SAP), dan Sarjana Ilmu Komunikasi (SIK). C. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum sejumlah 72 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar Sarjana Hukum (SH). Fakultas Teknik sejumlah 102 orang terdiri dari program studi Teknik Sipil 57 orang, program studi Teknik Mesin 18 orang, program studi Arsitektur 27 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Sarjana Teknik untuk Sipil dan Mesin dan Sarjana Arsitektur (SARS). E. Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 62 orang, program studi Sistem Informasi 22 orang, program studi Informatika 40 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Sarjana Komputer (Eskom). Yang kedua, program Magister S2 sejumlah 261 orang dengan rincian program studi Magister Manajemen 65 orang terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 55 orang, manajemen perusahaan 2 orang, manajemen akuntansi 3 orang, dan manajemen pendidikan 5 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Manajemen MM. Program studi Magister Hukum 77 orang terdiri dari konsentrasi hukum tata negara 25 orang, hukum pidana 50 orang, hukum bisnis 2 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Hukum MH. Program studi Magister Teknik Sipil 89 orang terdiri dari konsentrasi transportasi 60 orang, konsentrasi teknik struktur 6 orang, infrastruktur wilayah dan kota 14 orang, sumber daya air 6 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Teknik atau MT. D. Program studi Magister Ilmu Administrasi 30 orang dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Ilmu Administrasi MSI. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang saya hormati, dalam acara yudisium dan wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan dan wisudawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas untuk program S1 dan tingkat program studi magister untuk strata 2. Berdasarkan surat keputusan rektor nomor 109/SK/UBL/10 Romawi (2023) dan 110/SK/UBL/10
10 Romawi 23 tanggal 19 Oktober 2023 ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas untuk strata 1 dan tingkat program studi untuk strata 2 Universitas Bandar Lampung. Akan saya bacakan lampiran keputusan kepada yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 109 /SK/UBL/10 Romawi /23 tentang daftar nama-nama mahasiswa lulusan IPK tertinggi tingkat fakultas pada jenjang strata 1 pada yudisium dan wisuda hari ini. Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NPM 19011056 Mutiara Aura, Bandar Lampung 25 Desember tahun 1999 tanggal lahirnya, program studi manajemen, indeks prestasi kumulatif 3,9 dengan pujian. Untuk mengambil tempat di depan. Yang kedua dari Fakultas Hukum, NPM 19211404, Gresma Krisaulita Panjaitan, lahir di Pulung Kencana, tanggal 15 April 1997. IPK 3,88 dengan pujian. Yang ketiga, Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil, NPM 19311097, Alif Nurholis Parandoriski, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 16 Februari 2001, IPK 3,79 dengan pujian. Dari Fakultas Ilmu Komputer, jatuh di program studi Sistem Informasi, NPM 1941160, Salsabila Dwi Oktalia, Bandar Lampung 26 Oktober tahun 2000, tempat dan tanggal lahirnya, IPK 3,99 dengan pujian. Yang kelima, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jatuh di program studi Ilmu Komunikasi, NPM 1971194, Whisky Yon Asmara, tempat dan tanggal lahir Sindang Sari 13 Juli tahun 1999, IPK 3,76 dengan pujian. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 110/SK/UBL/10 Romawi /2023 tentang daftar nama wisudaan mahasiswa lulusan IPK tertinggi tingkat program studi pada jenjang strata 2. Nomor 1, pada program studi Magister Manajemen, jatuh pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia, NPM 211174010, Nurwafa Finanda, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 20 Agustus 1997, IPK 3,93 dengan pujian. Yang kedua, pada program studi Magister Hukum, jatuh di konsentrasi Hukum Tata Negara, NPM 211248057, nama Ahmad Saifullah, tempat dan tanggal lahir Cianjur 9 Desember 1969, IPK 4,00 dengan pujian. Ketiga, program studi Magister Teknik, jatuh di konsentrasi Teknik Transportasi, NPM 211343008, nama Elsa Melani,
Tempat dan tanggal lahir Metro 30 Agustus 1982. IPK 3,79 dengan pujian. Terakhir, program studi Magister Ilmu Administrasi, konsentrasi Administrasi Publik, NPM 211422009, nama Ikhlas Maradona. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Maret 1980, IPK 3,93 dengan pujian. Kepada para lulusan wisudawan wisudawati terbaik atau yang meraih IPK tertinggi akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung. Bapak dan Ibu hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada seluruh wisudawan wisudawati beserta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian yang dapat dilaporkan, kurang lebih mohon maaf, dan atas perhatiannya semua kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada mahasiswa dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi Strata 1 dan Strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Kepala LL Dikti Wilayah 2 atau yang mewakili, dan Gubernur Lampung atau yang mewakili.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk para wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi. Kepada Bapak, Ibu, dan wisudawan dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabib pun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Pemerintah Provinsi Lampung Bapak Insinyur Pak Rizal Darminto MSI. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Kerjasama Eladikti Wilayah 2, Bapak Win Honaini SHMSI. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Lampung sebagai Badan Hukum Pengelola Universitas Bandar Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Ketua Yayasan Universitas Lampung beserta jajarannya, para guru besar, para anggota senat, para orang tua, keluarga wisudawan, serta wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia serta barokahnya jualah kita semua diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk menghadiri acara yudisium dan wisuda sarjana serata 1 dan pasca sarjana serata 2 Universitas Bandar Lampung periode ganjil 2003 dan 2024 tanggal 15 November 2023. Para wisudawan, wisudawati serta hadirin yang berbahagia, disertai dengan rasa bangga, saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Bandar Lampung mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian, khususnya para wisudawan, wisudawati yang insyaallah tidak lama lagi akan dikukuhkan sebagai sarjana ataupun magister dari Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini pula saya berpesan bahwa keberhasilan saudara-saudara sampai pada hari ini adalah berkat karunia rahmat Allah SWT yang merupakan doa dari orang tua, doa dari keluarga, dan juga doa dari kita semua. Tentu dengan kerja keras, belajar sungguh-sungguh, yang akhirnya saudara sekalian bisa meraih gelar sarjana dan magister. Semoga pencapaian ini tidak membuat kalian semua jumawa atau berpuas diri
apalagi sombong. Tentu bahkan menjadi lebih tawadu, qanaah, dan tentu yang tidak kalah pentingnya menjadi starting point, titik awal untuk kalian semua berkiprah di masyarakat. Pada kesempatan ini pula saya berpesan untuk selalu menjaga nama baik alma mater, karena selepas Anda lulus dan sudah pada hari ini, inilah pembuktian reputasi Anda di masyarakat. Bagaimana Anda berkiprah di masyarakat, itu nanti mencerminkan, suka atau tidak suka, langsung ataupun tidak langsung, mencerminkan kualitas pembelajaran atau perkembangan yang dilakukan selama Anda kuliah di Universitas Bandar Lampung. Oleh karena itu, saya berpesan juga untuk tidak memutus tali silaturahim, memutus hubungan antara Universitas Bandar Lampung dengan kalian semua. Kenapa? Karena alumni adalah bagian dari Civitas Akademika. Alumni adalah keluarga besar Universitas Bandar Lampung yang tidak pernah terlepas hubungan itu sampai akhir hayat kalian semua. Oleh karena itu, sekali lagi tunjukkan reputasi terbaik Anda di masyarakat untuk nantinya bisa meningkatkan atau menjaga nama baik alma mater. Pada kesempatan ini pula tentu saya mengingatkan dan menganjurkan untuk kalian bersyukur pada Allah SWT dan tentu berterima kasih kepada orang tua. Selepas acara ini mungkin ada baiknya, bahkan sebaiknya kalian sujud syukur dan juga sujud kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua itu sangat manjur, pasti dijabah oleh Allah Ta'ala, wakil dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu jangan lupakan, jangan nafikan ya keberadaan orang tua, apalagi kalau ya orang tua kita masih berada dengan kita, masih hidup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, Bapak Gubernur, Bapak Kepala LLDikti yang saya hormati. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa capaian yang diterima atau dicapai oleh Universitas Bandar Lampung dalam waktu yang singkat ini, khususnya pada semester ganjil 2023-2024 ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada LLDikti, khususnya Kepala LLDikti Wilayah 2 yang sudah menobatkan Universitas Bandar Lampung 5 tahun berturut-turut sebagai perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumatera bagian selatan. Yang mana sejak tahun 2019-2020 Universitas Bandar Lampung dinobatkan sebagai terbaik dalam kategori aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. 2021 peringkat pertama dalam kategori aspek kelembagaan dan sistem informasi. 2022 peringkat pertama dalam kategori aspek kelembagaan, sistem informasi dan kerjasama. Dan 2023 alhamdulillah kita mendapatkan 2 penghargaan sebagai perguruan tinggi dan akreditasi dan program studi terbaik se-Sumatera bagian selatan, serta kualifikasi dosen dalam bentuk perguruan tinggi Universitas Bandar Lampung. Selain itu, perlu kami sampaikan juga, Universitas Bandar Lampung sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional, yaitu 2021 sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH nasional terbaik kategori perpustakaan hukum perguruan tinggi. Ini mencakup perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Tahun 2022 juga Universitas Bandar Lampung dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik kategori perpustakaan hukum perguruan tinggi se-Indonesia. Pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan progres atau pencapaian akreditasi Universitas Bandar Lampung, yang mana pada 2023 ini Universitas Bandar Lampung berhasil untuk mendapatkan akreditasi unggul di 3 program studi. Yang pertama adalah Teknik Sipil S1, yang ini
merupakan pertama kali dan satu-satunya program studi teknik sipil berakreditasi unggul di Sumatera. Kemudian alhamdulillah juga kita menerima akreditasi unggul untuk program studi manajemen S1 yang baru kita terima pada tanggal 8 September 2023 yang lalu. Dan terakhir, kita menerima akreditasi unggul untuk administrasi publik S1 pada tanggal 17 Oktober 2023 yang lalu. Tentu ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan untuk kita semua, karena membuktikan bahwa Universitas Bandar Lampung dengan 12 program studi S1 dan 4 program studi S2 serta 1 program studi S3 mendapatkan pengakuan secara nasional, baik itu oleh Badan Akreditasi Nasional maupun lembaga akreditasi mandiri terkait dengan pengelolaan manajemen mutunya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi untuk bisa berkuliah, berkiprah, mengembangkan diri di Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini pula perlu saya tambahkan bahwa Universitas Bandar Lampung juga berhasil meraih akreditasi internasional untuk 2 program studi yang dilakukan oleh Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan untuk program studi Magister Manajemen S2 dan program studi Manajemen S1. Dan ini juga sesuatu yang tidak mudah dan sangat jarang perguruan tinggi swasta khususnya mendapatkan akreditasi internasional, membuktikan bahwa kiprah pengelolaan terkait dan jaminan mutu yang dilakukan oleh Universitas Bandar Lampung dapat diakui secara internasional. Dan ini tentu sangat penting bagi para alumni yang nanti berkiprah di dunia internasional, baik itu perusahaan multinasional maupun organisasi-organisasi internasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu sesuai dengan visinya Universitas Bandar Lampung sebagai entrepreneurial university, maka kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada inovasi sangat kami dukung. Tentu kami berkomitmen untuk terus melakukan riset-riset yang berorientasi pada inovasi, termasuk yang nantinya bisa digunakan atau bermanfaat bagi daerah Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, baru-baru ini Universitas Bandar Lampung juga mendapatkan penghargaan terkait dengan inovasi yang ditelurkan atau diciptakan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Bandar Lampung terkait dengan inovasi Automated Guided Vehicles. Dan ini hanya 5 yang dipamerkan kemarin oleh Kementerian Pendidikan di level nasional atas kerjasama dengan Garuda Maintenance Facility. Selanjutnya juga tentu saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Bandar Lampung dalam kaitan kegiatan atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat aktif, yang mana ini adalah tahun kedua khususnya terkait dengan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa merdeka. Dan juga sangat membanggakan tahun ini Universitas Bandar Lampung menerima sebanyak 101 mahasiswa dari luar Universitas Bandar Lampung dari seluruh Indonesia. Yang ini merupakan 55 kampus di seluruh Indonesia yang terdiri dari 19 PTN dan 36 PTS. Tentu ini juga merupakan cermin bahwa Universitas Bandar Lampung sudah dikenal dan diakui kualitasnya sejajar dan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, termasuk perguruan tinggi negeri papan atas. Dan ini terbukti juga dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi negeri papan atas, termasuk dari UGM, Undip, maupun universitas yang lain, untuk mengirimkan mahasiswanya masuk sebagai bagian dari pertukaran mahasiswa nasional. Tentu pengalaman ini juga menambah wacana atau warna dari proses pembelajaran yang ada di Universitas Bandar Lampung, ya, sehingga terjadi pertukaran pengalaman, pertukaran ilmu, dan yang lebih penting adalah pemahaman terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, Bapak Gubernur, Bapak Kepala LLDK yang saya muliakan, tidak kalah pentingnya Universitas Bandar Lampung terus memacu peningkatan kualitas sumber daya manusianya, khususnya dosen. Yang mana baru-baru ini kami berhasil menambah 4 guru besar di bidang hukum sekaligus. Dan ini sangat jarang terjadi, kita mengadakan pengukuhan profesor atau guru besar sebanyak 4 orang dalam satu program studi. Yaitu pertama adalah Profesor Dr. Erlina SHMH, mohon berdiri Bu. Nah, yang kedua, beliau adalah ahli hukum bisnis. Ya, yang kedua adalah Profesor Dr. Zainab Ompujainah. Ya, keahlian beliau adalah bidang hukum atau ilmu sosiologi hukum. Yang ketiga adalah Profesor Dr. I Ketut Saregik SH MH. Beliau adalah ahli hukum bidang hukum pidana. Dan yang keempat adalah Profesor Dr. Tami Rusli SHM Hum. Ya. Beliau juga adalah ahli hukum bisnis. Dan ini menjadikan bahwa Universitas Bandar Lampung khususnya di program studi hukum memiliki 6 profesor. Ya, ditambah sebelumnya adalah Profesor Dr. Lince Anamar Paung dan Profesor Dr. Samsudin yang merupakan jumlah guru besar terbanyak se-Sumatera bagian selatan khususnya untuk perguruan tinggi swasta. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Tentu bukan hanya dosen yang kita pacu untuk mencetak prestasi-prestasi. Mahasiswa pun demikian. Baru-baru ini mahasiswa kita bernama Christina Vinela, mahasiswa program studi akuntansi, berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan meraih medali emas pada Olimpiade Sains Pemuda Indonesia 2023 yang mengalahkan lebih dari 600 pesaing termasuk dari perguruan tinggi negeri yang diadakan di Yogyakarta pada 29 Oktober 2023 yang lalu. Kemudian juga ada mahasiswa kita bernama M. Zebin Ardani dan Fania Dinda Yuliana, merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang merupakan juara 1 lomba videografi di tingkat nasional tahun 2023 ini. Kemudian juga tidak kalah pentingnya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik, termasuk di dalamnya ada Cicelia Novianti, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga kejuaraan nasional CONI Cup Series Indonesia Taekwondo Championship. Kemudian juga ada Nabila Maharani, yaitu mahasiswi peraih beasiswa UBL juga, yaitu program studi ilmu hukum, meraih juara 1 untuk tinju, ya, Prapon 2 yang diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu dan sekalian saya muliakan, demikianlah sedikit dari banyak prestasi yang dicetak oleh para mahasiswa kita, termasuk prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang mungkin tidak bisa saya rincikan satu-satu karena sangat banyaknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, para keluarga wisudawan wisudawati, pada kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pergaulan kita, khususnya para mahasiswa, ada yang kurang berkenan, ya, maka itu bukan untuk diungkap, tapi untuk disampaikan langsung kepada kami. Mengutip, kalau kita makan di restoran Padang, jika Anda puas, maka ceritakan pada teman. Tapi jika Anda tidak puas, beritahu kami. Karena kalian semua adalah bagian keluarga besar Universitas Bandar Lampung yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindari bahwa kalian bagian dari keluarga ini. Oleh karena itu baiknya kalian adalah baiknya UBL. Baiknya UBL juga baiknya kalian. Maka kita sama-sama semoga tetap bisa bersama untuk tumbuh
dan berkembang, berkiprah, mengabdikan diri pada nusa, bangsa, serta masyarakat. Terakhir, saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada yang kurang berkenan, baik itu penempatan, suasana, khususnya para orang tua dan keluarga yang tidak mampu untuk bisa kita tampung di gedung ini. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung kepada Ibu Dr. Tina Miniawati Barusman Virgawenda SEMBA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Tinggi LL2 Dikti Wilayah 2, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Kerjasama, Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Bapak Win Honaini SH MSI. Dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mohon maaf, Asisten 2 Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Kusnadi M.A.E.C. dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Tommy Efra Hendata STP MSI. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung beserta Senat Universitas Bandar Lampung, kepada yang terhormat Bapak Ibu para dosen serta karyawan-karyawati Universitas Bandar Lampung, kepada yang terhormat para wisudawan wisudawati yang berbahagia serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam acara wisuda mahasiswa UBL lulusan program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Bandar Lampung. Periode ganjil tahun 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian di Convention Hall Gedung Mahligai Agung UBL Kampus Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman. Para hadirin sekalian yang kami hormati, tadi Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf S. Barusman MBA, dalam sambutannya telah menyampaikan secara garis besar tentang kemajuan dan kondisi aktivitas akademik dan non-akademik yang telah diraih oleh UBL, yaitu antara lain diraihnya predikat akreditasi unggul pada 3 program studi, yaitu program studi teknik sipil pada Fakultas Teknik UBL, program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL, dan program administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIPOL. Predikat tertinggi yang diraih tersebut merupakan predikat tertinggi yang dicapai untuk suatu program studi. Semoga untuk semua program studi lainnya yang ada di UBL dapat menyusul untuk meraih predikat unggul pula. Pada kesempatan kali ini pula kami sampaikan baru-baru ini atau tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2023 yang lalu, Universitas Bandar Lampung telah melaksanakan pengukuhan kepada 4 orang guru besar dari Fakultas Hukum UBL, yaitu Profesor Dr. Erlina B. SHMH, Profesor Dr. Zainab Ompu Zainab SHMH, Profesor Dr. I. Ketut Sergik SHMH, dan Profesor Dr. Tami Rusli SHMHum. Di mana sebelumnya Fakultas Hukum UBL telah memiliki 2 orang guru besar pula, yaitu Profesor Dr. Linca Anamarpau SHMH dan Profesor Dr. Samsudin Pasamai SHMA. Sehingga Fakultas Hukum UBL saat ini memiliki 6 orang guru besar.
Dengan adanya 6 orang guru besar yang dimiliki Fakultas Hukum UBL akan menjadikan UBL semakin kuat untuk segera membuka program S3 Doktor Ilmu Hukum. Kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung atau YAL mengucapkan selamat atas pencapaian predikat unggul yang telah diraih program studi di UBL. Dan ucapan selamat kami sampaikan pula kepada para guru besar Fakultas Hukum yang saat ini telah berhak menyandang gelar profesor. Semoga pencapaian yang telah diraih UBL, baik akademik dan non-akademik sampai saat ini, akan menjadikan UBL semakin maju. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung atau YAL mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studinya, baik program Strata S1 maupun program Strata S2. Semoga kelulusan ini akan lebih meningkatkan kesuksesan saudara dalam karir saudara. Dan mulai saat ini pula saudara berhak menyandang titel kesarjanaan saudara tersebut pada nama saudara. Oleh karena itu, sepantasnya lah saudara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan terima kasih kepada orang tua maupun kepada keluarga saudara, kepada suami atau istri saudara, serta pihak lain yang telah mendoakan atas kelulusan saudara. Pesan saya, jagalah nama baik UBL, jujur, disiplin dalam bekerja, serta berdedikasi kapanpun dan dimanapun saudara berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan jalan yang benar kepada saudara. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, serta para pimpinan instansi baik pemerintah maupun swasta yang telah mempercayakan kepada kami, putra dan putri, karyawan-karyawatinya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Bandar Lampung, baik pada strata 1 ataupun pasca sarjana maupun pada program doktoral S3 di Universitas Bandar Lampung. Akhir kata, kepada para hadirin kami mohon maaf apabila dalam sambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bandar Lampung, 15 November 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Anda Hajah Sri Hati Barusman, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, ditandatangani. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Kerjasama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Bapak Uwin Honaini SHMSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pagar Alam ke Tanjung Batu. Pecahnya tadi yang tak jawab salam, mudah-mudahan bukannya lagi buntu. Baik, tapi pun. Terima kasih Pak. Yang kita hormati dan kita cintai bersama-sama, Gubernur Lampung yang pada hari ini dihadiri oleh Sekda, Bapak Insinyur Sahrizal Darmanto, Pak Rizal Darmanto, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Sri Hayati, yang kami hormati Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. M. Yusuf Barusman, yang kami hormati juga para Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dosen, panitia yang pada hari ini telah bekerja dengan baik, dan kami hormati juga para senat, para guru besar
yang membuat LL Dikti Wilayah 2 terharu, Pak. Karena apa? Karena modal yang paling berat di perguruan tinggi adalah karir tertinggi dari jenjang jabatan seorang dosen. SIM-nya dosen itu adalah profesor. Nah, ini tadi disampaikan, Pak. Ya, alhamdulillah, terus terang memang apa adanya. Di wilayah 2 itu tidak sampai 30 guru besar, Pak. Kita mentok di 14 guru besar kemarin 2 tahun terakhir, naik 19, ini langsung meledak, Pak, hampir 30, dan yang terbanyak memang ada di Universitas Bandar Lampung. Yang kami hormati juga para tamu undangan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentunya juga yang kami banggakan, kakak, adik, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama dalam upacara wisuda dan yudisium. Pada hari ini tentunya doa kita bersama dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan tentunya juga tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, Bapak Gubernur yang hal ini diwakili oleh Sekda, para tamu undangan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala LL Dikti Wilayah 2. Beliau seyogyanya telah menjadwalkan, Pak. Di disposisi itu ada tulisan tolong dijadwalkan, tapi kemarin mendadak Pak Kepala hadir ke Jakarta karena ada pertemuan dengan Menteri, maka hari ini saya disuruh untuk memberikan sambutan. Jadi memberikan sambutan dengan memberikan pesan-pesan. Tapi tadi saya mendengarkan sambutan dari Pak Rektor, semuanya sudah disampaikan. Jadi kami akan menyampaikan sedikit saja, karena ini adalah amanat. LL Dikti Wilayah 2 kembali mengapresiasi kepada Universitas Bandar Lampung, yang mana pada hari ini telah menunjukkan komitmennya lagi, telah mewisudah mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami perlu sampaikan LL Dikti Wilayah 2, di mana pada Permendikbud nomor 35 tahun 2021 itu memiliki diantaranya 10 tugas pokok dan fungsi. Nah, pada hari ini, dalam kegiatan hari ini, salah satunya adalah peningkatan mutu perguruan tinggi. Tentunya di dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, ada beberapa unsur, sedikitnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Unsur yang pertama adalah mahasiswa. Selain jumlah mahasiswa yang pada saat pandemi pun, terus terang kami memantau tidak berpengaruh terhadap Universitas Bandar Lampung. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, LL Dikti Wilayah 2 saat ini ada 178 perguruan tinggi di bawah LL Dikti Wilayah 2 yang ada di Bangka, ada di Lampung, ada Sumatera bagian selatan, dan juga ada di Bengkulu. Kalau hari ini saja mahasiswa yang wisuda itu 648. Di LL Dikti Wilayah 2 ada salah satu universitas mahasiswanya cuma 600. Artinya kalau di wisuda pada saat itu habis. Nah ini unsur yang pertama mahasiswa. Tadi ditambahkan lagi mahasiswa yang berprestasi, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ini benar-benar luar biasa. Artinya apa? Inilah kampus perguruan tinggi swasta yang memiliki aura seperti PTN. Karena mahasiswanya bermutu.
Dibuktikan lagi, unsur yang kedua SDM. Yang tidak perlu kita ragukan lagi. Ini banyak teman-teman saya yang senior ini, dosen-dosen senior kita, tidak usah dibicarakan lagi yang tadi, guru besar. Dosen-dosen senior hampir semuanya disertifikasi dan juga memiliki jenjang jabatan, dan saya yakin ada beberapa kadindat lagi yang guru besar, insya Allah dalam waktu dekat akan lahir lagi di UBL guru besar yang lain. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya singkat saja Pak, memang ada 4 unsur Bapak Ibu sekalian. Sekarang unsur yang ketiga, karena sudah dibahas tadi. Institusi atau lembaga. Kaitan dengan akreditasi. Ini boro-boro akreditasi B. Atau katakanlah baik sekali. Atau ada yang dibicarakan tadi akreditasi A atau unggul. Ini sudah tadi disampaikan malah akreditasi internasional. Saya yakin perguruan tinggi yang lain dari 178 itu mungkin hanya ada 1 prodi saja. Itu pun sepengetahuan saya Pak ya, karena ini akreditasi yang memang benar-benar kalau secara nasional itu memang benar-benar membutuhkan mutu yang tidak main-main, bukan berarti yang unggul ataupun yang katakanlah tadi BA seperti itu, tidak, tapi memang ada beberapa poin, artinya ada kriteria yang dihitung seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi untuk akreditasi, institusi dan lembaga. Nah yang terakhir yayasan Pak. Yayasan kaitan dengan sarana prasarana. Boleh kita lihat sendiri. Mau wisuda di gedung sendiri dan melebihi di hotel. Mau ke kampus, saya kemarin terakhir pendampingan untuk akreditasi unggul. Ada lift yang sudah lama dipasang. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi 4 unsur ini sudah terpenuhi semua. Kami tinggal berharap kepada yayasan. Pertahankan komitmen ini, dan PR besar adalah LL Dikti memiliki salah satu IKU diantaranya bertumpu kepada Universitas Bandar Lampung, yaitu akreditasi unggul. Karena Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, sampai saat ini LL Dikti Wilayah 2 dari 178 perguruan tinggi belum ada satupun perguruan tinggi yang institusinya unggul. Makanya insya Allah Pak, kita yakin dengan keadaannya sekarang dalam 1-2 tahun lagi akan menuju ke akreditasi unggul. Kita doakan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada adik-adik dan kakak mahasiswa. Jaga nama baik alma mater, terus berlanjutkan kalau memang ada kesempatan. Dan juga jangan lupa untuk meningkatkan klaster perguruan tinggi, tracer studinya jangan dilupakan, tolong dibantu diisi. Dan saya lupa tadi, kami juga beberapa hari ini, inilah komitmen daripada yayasan dan pengelola perguruan tinggi, kami disibukkan dengan Universitas Bandar Lampung ini menambah prodi Pak. Dan prodinya bukan sarjana saja. Prodi Magister, ini sudah ada satu lagi kemarin, tidak tahu siapa yang ini masuk. Aduh, ini bikin kita ini lagi nih. Tapi ini adalah prioritas LL Dikti Wilayah 2. Mendorong perguruan tinggi untuk mendirikan prodi-prodi yang memang benar-benar diminati masyarakat, dan terutama prodi-prodi Magister dan Doktor. Karena mahasiswa Universitas Bandar Lampung sudah sangat banyak menanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para dosen, panitia yang telah menciptakan atmosfer yang baik hari ini, dan juga telah menghantarkan kita ke acara ini, mudah-mudahan sampai selesai Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah banyak membantu, mudah-mudahan
Universitas Bandar Lampung ini adalah salah satu perguruan tinggi yang menjadi mitra kerja di dalam membangun daerah. Mungkin itu saya akhiri dengan pantun, biasa wong Palembang, Pak Kepala, tolong Pak Win, unjuk pantun supaya tidak tegang. Pertama pantun untuk adik-adik alumni dan kakak alumni yang diwisuda hari ini. Adik alumni bernyanyi bersama. Sebenarnya nak minta omong gitu loh, cakep. Ibu menanak meminta selada. Hari yang dinanti sudah sekian lama. Hari ini kita diwisuda. Untuk orang tua wali yang ada di luar, termasuk untuk tamu undangan. Ada harimau di padang datar, datang mengejar seekor domba. Kalau ingin bertambah pintar, Universitas Bandar Lampunglah tempat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Lampung. Sambutan Gubernur Lampung yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA, dipersilakan. Sebelum kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur, mohon izin kami menyampaikan salam takzim dari Pak Gubernur, salam sayang untuk para wisudawan. Karena beliau pada hari ini sudah teragenda dari jauh hari menghadiri kunjungan kerja ke kabupaten, maka beliau tidak bisa hadir secara langsung dan beliau meminta kepada kami untuk membacakan sambutan tertulis pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang saya hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Win Andaini, SHMSI, Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Salforano Barusman MBA, para pengurus yayasan, Ketua Senat dan segenap sivitas akademika Universitas Bandar Lampung, Bapak Ibu, orang tua, wali wisudawan, wisudawati Universitas Bandar Lampung, para wisudawan dan wisudawati sarjana yang hari ini sangat berbahagia, hadirin sekalian yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan dengan sebait pantun. Berangkat kuliah bersama teman, pulangnya beli mangga ketan. Salam hormat kami haturkan untuk hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara rapat senat luar biasa Universitas Bandar Lampung dalam rangka wisuda program sarjana S1 dan pasca sarjana S2 periode ganjil tahun 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan program sarjana dan pasca sarjana di Universitas Bandar Lampung. Saya tambahkan, pada hari ini kita berbahagia, oleh karena tadi telah diumumkan para wisudawan dan wisudawati yang lulus dengan pujian. Salah satunya adalah Saudara Ahmad Saifullah, adalah
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Ini kenapa saya tambahkan, oleh karena ini menjadi kebanggaan pemerintah Provinsi Lampung, oleh karena salah satu pejabatnya lulus cum laude. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan, kerja keras, dan dedikasi para wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan perjalanan akademis mereka. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan hari ini kita menyaksikan hasil dari perjalanan pendidikan yang penuh tantangan namun penuh prestasi. Kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas pencapaian yang luar biasa ini. Anda semua telah membuktikan bahwa dengan tekad, disiplin, dan kerja keras, segala impian dapat menjadi kenyataan. Dan juga para wisudawan beruntung dan berbahagia dapat menimba ilmu di Universitas Bandar Lampung yang tadi telah kita dengar bahwa termasuk salah satu universitas yang unggul di Indonesia. Silakan tepuk tangan. Hadirin berbahagia, bumi Lampung, tanah yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Saya percaya para wisudawan dan wisudawati sebagai putra dan putri Lampung tentunya memiliki bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang luar biasa. Namun, tentu diperlukan wadah, memberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung bagi mereka agar bisa berkembang dan berkontribusi secara optimal kepada pembangunan bangsa dan negara. Universitas Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia telah membuktikan komitmennya dalam mencetak generasi yang berkualitas. Universitas Bandar Lampung menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Lampung dan terbaik se-Sumatera bagian selatan yang dibuktikan dengan pengakuan berupa penghargaan sebagai universitas terbaik peringkat pertama selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Saya sangat mengapresiasi peran aktif UBL dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman kepada mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung masa depan Provinsi Lampung. Hadirin yang berbahagia, harus kita sadari bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga tugas bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, industri, hingga masyarakat umum sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi antara universitas, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan mendukung. Bersama-sama, mari kita memberikan perhatian lebih, akses yang lebih luas, dan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Para wisudawan, wisudawati, kalian adalah aset berharga bagi masa depan Provinsi Lampung. Manfaatkanlah pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah kalian peroleh untuk menjadi agen perubahan yang positif. Jadilah inovator, penggerak pembangunan, dan pemimpin masa depan yang akan mengangkat nama Lampung di tingkat yang lebih tinggi, bahkan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Mari kita jadikan wisuda hari ini sebagai momentum untuk merayakan prestasi, juga sebagai titik awal untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Bersama kita wujudkan Lampung Berjaya untuk Indonesia yang kita cintai. Hadirin berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun lagi. Wisudawan bersolek dari pagi. Maaf, salah. Diulang ya. Wisudawati bersolek dari pagi. Wisudawan memakai jas berdasi. Mari UBL kita bersinergi
membangun Lampung, tingkatkan edukasi. Terima kasih. Demikian untuk menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kita pada hari ini. Semoga niat bagi kita dapat terwujud dengan damai dan bijaksana sehingga memberikan amal yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi selesai. Pembacaan nama wisudawan. Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Eko Prasetyo, Sarjana Hukum. M. Rivaldi HS, Sarjana Hukum. Arda Tama Pawaka, Sarjana Hukum. Muhammad Rais Juliansa, Sarjana Hukum. Hilmi Rivaldo Wicaksono, Sarjana Hukum. Hendro Sulistiono, Sarjana Hukum. Dionsius Galih Bagus Sadewo, Sarjana Hukum. Muhammad Juli Rustia, Sarjana Hukum. Dinda Salsabila Januardi, Sarjana Hukum. Handiki Putra, Sarjana Hukum. Daniel Simanjorang, Sarjana Hukum. Riyandi Marojahan Benahor, Sarjana Hukum. Arjun Pratama Ariswandi, Sarjana Hukum. Desi Ervinasari, Sarjana Hukum. Insaf Surahman, Sarjana Hukum. Ardelia Dextra Randingka, Sarjana Hukum. Tommy Andrian, Sarjana Hukum. Rian Haki Pratama, Sarjana Hukum. Krisnando Maisel Buai Lembasi, Sarjana Hukum. Mecinio, Sarjana Hukum. Aldo Canigia, Sarjana Hukum. Sundari Prasetyani, Sarjana Hukum. Bima Aulia, Sarjana Hukum. Reza Uyundoya, Sarjana Hukum. Dava Kresna Gading, Sarjana Hukum.
Dita Aulina Bakara, Sarjana Hukum. Imade Wisnu Adijaya, Sarjana Hukum. M. Syahrian Ramadan, Sarjana Hukum. Gusti Wahyu Triadi, Sarjana Hukum. Nurul Fajriah Febriani, Sarjana Hukum. Muhammad Jenny Mulyana, Sarjana Hukum. Raisa Awani Darmawan, Sarjana Hukum. Faisal Perdana, Sarjana Hukum. Denny Suryawan, Sarjana Hukum. Rian Dharma Putra, Sarjana Hukum. Hasfi Sutami Pratama, Sarjana Hukum. Alma Dianjaya, Sarjana Hukum. M. Ilham Mutarom, Sarjana Hukum. Mulyadi, Sarjana Hukum. Firman Siagian, Sarjana Hukum. Muhammad Yunandar, Sarjana Hukum. Rosdiana, Sarjana Hukum. Rama Giovanni, Sarjana Hukum. Kodir Jasa Putra, Sarjana Hukum. Desrizal Agung Utomo, Sarjana Hukum. Ezra Lucia Sitompul, Sarjana Hukum. Mega Putri Yuniar HG, Sarjana Hukum. Sasti Atika Febriani, Sarjana Hukum. Handayani, Sarjana Hukum. Redi Afrizal, Sarjana Hukum. Dik Favian Desmond Praramadani Ardi, Sarjana Hukum. Surya Melati, Sarjana Hukum. Muhammad Hafiz Kurnia, Sarjana Hukum. Fadri Ferdian, Sarjana Hukum. Wayan Kasub Werdianto, Sarjana Hukum. Ammar Ma'ruf Panunggal Jati, Sarjana Hukum. Anggi Putri Ayu Molisa, Sarjana Hukum.
Gresma Krisaulita Panjaitan, Sarjana Hukum. Dea Puspa Ramadhani, Sarjana Hukum. Irsyadul Ihsan, Sarjana Hukum. Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe, Sarjana Hukum. Zikri Aldino ZP, Sarjana Hukum. Nadira Tresya, Sarjana Hukum. Awan Mandala Putra, Sarjana Hukum. Alun sebuah simfoni, kata hati. Andika Bagaswara, Sarjana Hukum. Merasuk semua kalbuku. Muhammad Firman Arif, Sarjana Hukum. M. Dari Setiawan, Sarjana Hukum. Sinorita Pujisaka, Sarjana Hukum. Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 95/SK/UBL/9 Romawi -2023 tanggal 18 September 2023 dan nomor 96/SK/UBL/9 Romawi -2023 tanggal 18 September 2023 tentang daftar nama-nama mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang di yudisium pada bulan November periode ganjil tahun 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Rektor Universitas Bandar Lampung dengan hak dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana serata 1 dan sarjana program sarjana pasca sarjana serata 2 Universitas Bandar Lampung 15 November 2023. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri pada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Janji alumni. Saya alumni Universitas Bandar Lampung. Berjanji berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia, menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater, Lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat senat terbuka. Penutupan rapat senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 15 November 2023 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Secundam juventutem post molestam senecrotem nos habetimus Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores. Gubernur Lampung, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, beserta tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian, selesailah sudah upacara yudisium dan wisuda program Strata 1 dan Strata 2
Universitas Bandar Lampung periode ganjil 2023-2024 Rabu 15 November 2023. Saya Yulia Hesi SAMH sebagai MC undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati.